Ya belajar terus lah ya. Dia belajar, Gimana lagi? sama kita juga masih belajar. Menjadi orang yang afik dan munafik ini beda tipis. Iya benar. Afik dan munafik. Masuk apa dimakan? Contoh nih saya kasih tahu. Banyak orang menceritakan bahwa sakit itu dicabutnya dosa, diampuni dosa. Nih, tapi orang yang sakit dia bilang begitu, dia minum obat. Pada waktu dia meyakini itu bahwa sakit itu dicabut dosa, kemudian dia minum obat, itu munafik di hadapan Allah. Itu munafik di hadapan Allah. Itu gimana dong Pak Loh, Ustadz? kalau dia pakai ada hadis tersebut, seperti itu hadis, dia harusnya nggak minum obat. Kalau dia kena gagal ginjal, dia nggak perlu ke rumah sakit. Diam aja gitu. Ya diem aja harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut, biarin aja diam. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Enggak. Siapa yang bilang cabut? Kalau saya. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Enggak. Siapa yang bilang cabut? Kalau saya. Wong jelas Qur'annya sudah dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti musibah termasuk sakit itu dari buah tangan kita. Buah tangan kita apa yang menyebabkan musibah? Bukan, nggak mungkin buah tangan yang sedekah, nggak mungkin. Buah tangan yang baca Quran, nggak mungkin. Buah tangan yang mana? Pasti dosa. Pasti yang ngatur. Nah, orang itu tidak mau mengakui dosa. Orang itu kebanyakan nggak mau dia ngakuin dosa. Makanya kalau dia memang itu yang dipegang, jangan ke rumah sakit. Kalau kamu ke rumah sakit dianggap munafik oleh Allah Ta'ala karena kamu pegang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, soal pengobatan. Sebenarnya berobat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idznillah azza wajalla. Kalau seandainya seseorang terserang penyakit kemudian diobati dan sembuh, maka kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa penyakit itu datang dari Allah, sembuh juga datang dari Allah. Makanya sebelum seseorang itu menggantungkan kepada obat ataupun kepada tabib ataupun kepada dokter ataupun kepada apapun yang mungkin bisa mengobati, sebelum hati kita tergantung kepada itu semua, gantungkan hati kita kepada Allah. Karena mereka para pengobat atau obat-obat racikan itu hanya sekedar wasilah saja. Semua pengobatan itu datang dari Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Ibrahim, kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam dunia pengobatan dalam Islam, yang namanya obat itu terbagi menjadi 3. Pertama, dia jadi obat karena memang syariat Islam secara nas Al-Quran dan hadis memang itu obat. Yang kedua, memang tidak terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih itu obat, tetapi ada penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam dunia farmasi dan pengobatan atau dalam dunia herbal bahwa ini adalah obat. Kemudian yang ketiga, tidak berdasar sama sekali. Quran tidak mengatakan ini obat, hadis tidak mengatakan ini obat, dunia farmasi pengobatan herbal juga tidak dikatakan ini obat, tiba-tiba dijadikan obat. Ini dalam dunia pengobatan terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama, bahwa ada obat-obat itu berdasarkan nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW adalah obat atau bisa dijadikan sebuah pengobatan.
Contoh, Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bicara tentang habbatus sauda. Bicara tentang habbatus sauda, jintan hitam. Kata Nabi SAW, fil habbatis sauda shifaun min kulli da'in illa sak. Kata Nabi SAW, di dalam jintan hitam itu ada obat untuk mengobati semua jenis penyakit kecuali kematian. Kalau orang sedang sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, jangan suruh minum habbatus sauda, tetap mati dia. Kematian tidak bisa ditangkal dengan habbatus sauda ya. Kematian itu takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman soal madu, Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbik dhulalan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Menunjukkan bahwa madu itu ada 3. Ada yang disebut dengan madu jabali. Madu jabali itu madu yang diambil dari gua-gua, dari gunung-gunung, bukit-bukit, dan ini sebaik-baik madu. Kemudian yang kedua ada namanya madu hutan, madu liar yang ada di hutan-hutan tuh. Maka ini jenis madu urutan kedua. Ada madu peliharaan, ini madu dalam urutan jenis ketiga. Ada juga yang keempat, madu palsu dari gula biasanya. Kan itu ya, itu bukan obat itu. Minum itu antum jadi diabetes. Jadi kemudian Allah mengatakan, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itulah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dari ayat ini menunjukkan bahwa madu adalah obat berdasarkan nas Quran. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, Nabi SAW bersabda tentang minyak zaitun. Kata Rasul, intadimu bizaiti waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Jadi minyak zaitun itu termasuk pohon yang diberkahi. Arti berkah itu artinya banyak kebaikannya. Berarti minyak zaitun atau buah zaitun itu bagian daripada obat. Ataupun ketika Nabi SAW bicara tentang air Zam-Zam, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, bahwa air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap yang meminumnya. Kalau diniatkan obat, maka jadi obatnya. Kalau diniatkan untuk cerdas, insya Allah jadi cerdas. Yang penting belajar habis minum. Jangan habis minum tak belajar, bodoh terus. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas saqami.
sebaik-baik air yang terdapat di permukaan bumi itu adalah air Zam-Zam. Padanya bisa digunakan untuk pengganti makanan atau obat dari penyakit. Di sini ada kalimat syifaun minas sukmi, obat untuk penyakit. Jadi air Zam-Zam itu berdasarkan nas hadis adalah obat. Ataupun umpamanya dalam bentuk hijamah, berbekam. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibni Buhainah radhiyallahu an, dia mengatakan ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim. Rasul melakukan hijamah, bekam. Berarti berdasarkan nas hadis bekam itu bagian pengobatan. Kemudian juga termasuk ruqyah, maksudnya membacakan Al-Quran, dan itu berdasarkan nas Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jadi Quran itu obat, bisa dibaca langsung atau pakai media air putih seperti ini. Pamannya ini air putih, kita bacakan surah Al-Fatihah, setiap ayat kita tiup, setiap ayat kita tiup. Ini sudah jadi air ruqyah, bisa jadi obat. Ya. Dan banyak lagi minyak tin, buah tin, karena Allah bersumpah dalam Al-Quran wat-tini waz-zaitun. Ya. Lah, kesimpulannya bahwa kalau memang berdasarkan nas Al-Quran ini obat, berdasarkan nas hadis Nabi SAW ini obat, berdasarkan perbuatan Rasul ini obat, maka kita katakan ini obat dan halal berobat, bahkan terkadang dianjurkan. Ini yang pertama, ada obat atau sistem pengobatan itu memang dianjurkan berdasarkan nas Quran dan nas hadis. Satu. Yang kedua, ada pengobatan itu ataupun sesuatu yang bisa dijadikan obat itu memang berdasarkan penelitian ilmiah, sudah diteliti di lab, memang ilmiah. Contoh umpamanya ada akar rumput, akar pohon gitu ya. Kalau akar gigi enggak. Jadi seandainya kemudian ini diteliti, oh akar ini bisa mengobati asam urat, bisa mengobati kolesterol, ya tidak apa-apa dijadikan obat, walaupun tidak 100% gitu ya, tapi kebanyakan orang minum itu sembuh. Atau dedaunan, atau rerumputan, atau biji-bijian gitu ya. Kalau berdasarkan penelitian dalam dunia farmasi atau kedokteran atau dalam dunia herbal, memang diteliti ini obat, sebab mengobati penyakit tertentu, maka mubah hukumnya selama zatnya tidak haram. Ya, maksudnya zatnya tidak haram itu seperti anjing itu kan zatnya haram. Mau direndam pakai rinso kemudian digoreng tetap saja haram, namanya zatnya. Ya kan? Artinya bahwa kalau berdasarkan penelitian ini obat dan terbukti walaupun tidak 100%, maka halal dan boleh. Masalahnya yang ketiga, tidak ada penelitian dalam dunia farmasi, dalam dunia kedokteran, dalam dunia herbal, tidak pula Al-Quran mengatakan ini obat ataupun pengobatan, tidak pula hadis Nabi mengatakan ini obat ataupun pengobatan, tiba-tiba dijadikan obat atau pengobatan. Inilah yang disebut dengan ja'ala sabab ma laisa bisabab, menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab. Apa maksudnya? Menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini, benda ini secara penelitian bukan obat, malah dijadikan obat. Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Antara penyakit dengan obatnya itu nggak nyambung gitu maksudnya. Contoh umpamanya ada orang berobat nih,
Tiba-tiba kemudian pengobatnya bawa kelapa muda. Kemudian dengan mantra-mantra tertentu penyakitnya dimasukkan ke kelapa. Pas dibongkar, isinya keris kecil, jarum, silet, gitu ya. Ini pengobatan apa? Apa hubungannya kelapa muda dengan penyakit? Ya kan? Nggak nyambung tuh. Ya. Atau umpamanya dengan benda-benda tertentu, dengan keris petir lah, batu petir, batu getar, batu merah delima, istilah-istilah itu ya, istilah-istilah dunia-dunia kayak gitu kan, gitu ya. Ya. Atau dengan tasbih karomah, batu karomah. Kok karomah-karomah? Karomah dari mana? Ya. Kan ada tuh pengobatan-pengobatan dengan seperti itu, dengan benang, dengan gelang. Itu nanti masuknya pada bab jimat, nanti terakhir kita jelaskan. Jadi jangan menjadikan obat sesuatu yang bukan obat, atau praktek-praktek itu tidak dikenal mengobati. Kan banyak tuh dalam dunia perdukunan itu praktek-praktek pengobatan, mentransfer penyakit ke ayam umpamanya kan. Kasihanlah ayam itu yang tadinya sehat jadi sakit. Kan gitu ya. Zalim sama ayam jadinya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian menggunakan sistem pengobatan itu di luar nalar. Kalau memang pengobatan-pengobatan seperti ini baik, kenapa di zaman salaf dulu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para ulama tidak ada pengobatan kayak gini?